Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini Bapak akan terangkan terkait notaris dan PPAT atau pejabat pembuat akta tanah. Mahasiswa yang Bapak banggakan, kita harus pahami dulu apa yang dimaksud dengan perjanjian dan pertanahan. Dua hal berbeda ini memiliki tugas dan fungsi dari profesi tertentu, menjadi tugas dan kewajiban atau kewenangan dari profesi tertentu, yaitu notaris dan PPAT, pejabat pembuat akta tanah. Perjanjian ini menjadi ranahnya bagi notaris untuk mengeluarkan akta jual beli, akta sewa menyewa, akta hibah, tukar menukar, persekutuan, PTC, yayasan, dan lain sebagainya. Itu bisa kalian baca. Nah, sedangkan PPAT, pejabat pembuat akta tanah, keberadaan dia fungsinya untuk membuat akta jual beli tanah dan bangunan, pembagian harta bersama atau warisan, hibah terkait tanah dan bangunan, serta jaminan atau hak tanggungan. Nah, kenapa hal ini penting untuk dibahas, teman-teman sekalian? Biasanya, perjanjian itu awalnya ya, karena tidak ingin ribet, cukup dilakukan oleh penjual dan pembeli. Misalnya perjanjian jual beli tanah, atau misalnya perjanjian jual beli mobil, atau apapun itu, bangunan mungkin katakanlah ya. Kalau kita saling percaya, sebenarnya itu sudah sah menurut KUH Perdata pasal, sebentar saya cek dulu. Syarat sah perjanjian itu ada di KUH Perdata pasal 1320. Selama 4 syarat ini terpenuhi, apa? Yaitu pertama ada kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak ada yang dipaksa, tidak ada yang ditindas, tidak ada yang diintimidasi. Yang kedua adalah adanya kecakapan. Para pihak yang jual beli ini bukan anak kecil, tapi orang-orang dewasa yang sudah balik lah katakanlah gitu ya. Terus ada sesuatu hal tertentu, memang ada yang butuh, maka berarti ada yang mau menjual juga. Terus yang terakhir adalah ada sebab yang halal. Jadi yang dijual belikan itu bukan narkoba, bukan ganja, bukan psikotropika, bukan heroin, bukan jual beli senjata api. Nah, itu tidak boleh. Nah, akan tetapi teman-teman sekalian, bisa jadi orang yang awalnya kita ajak jual beli, misalnya ya, hari ini A, bisa jadi mungkin besok beberapa hari kemudian dia berubah jadi B. Nah, untuk menguatkan apa yang telah kita lakukan, proses jual beli yang kita lakukan, katakanlah gitu ya, baik itu barang ataupun itu tanah, maka diperlukan akta autentik yang dikeluarkan oleh notaris ataupun PPAT, pejabat pembuat akta tanah, supaya apa? Supaya tercipta kepastian dan perlindungan hukum. Teman-teman sekalian, apa itu notaris? Notaris itu bertugas untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum di bidang perjanjian. Apa? Yaitu tadi, seperti jual beli, sewa menyewa, dan lain sebagainya, perjanjian kredit, dan lain sebagainya. Kalau PPAT apa? Pejabat pembuat akta tanah, yang memberikan kepastian juga dan perlindungan hukum di bidang pertanahan. Kalau kalian jual beli tanah, hibah tanah dan bangunan, nah itulah tugasnya PPAT untuk membuat atau mengeluarkan akta autentik. Ya, terus, nah, kepastian dan perlindungan hukum ini penting teman-teman sekalian, karena PPAT jelas mengeluarkan akta autentik, misalnya jual beli tanah, sewa misalnya hibah atau warisan dan lain sebagainya gitu ya. Dan notaris ada dua jenis, ada release akta, ada juga party akta. Kalau release akta itu gampangnya seperti ini. Misalnya ada rapat umum pemegang saham di sebuah perusahaan. Nah, di situ hadirlah notaris untuk misalnya mencatat, mengesahkan dan lain sebagainya dari hasil RUPS sebuah perusahaan. Nah, tapi kalau party akta, maka para pihak yang berkepentingan itu mendatangi notaris untuk minta dibuatkan, misalnya telah terjadi pembagian waris, misalnya gitu ya. Maka itu tadi, para pihak dalam keluarga yang berkepentingan atau ahli waris, maka akan menemui notaris untuk minta dibuatkan akta, gitu ya. Itu perbedaannya semacam itu. Terus seluruh pihak, maksudnya yang di bawah tangan ini teman-teman sekalian, tidak ada akta yang keluar dari perjanjian di bawah tangan. Jadi ya berdasarkan itikat baik dari masing-masing pihak. Ya itu maksudnya. Terus teman-teman sekalian, kenapa kita harus punya akta? Karena akta ini akan menjadi formalitas kausa, menjadi syarat formal. Ketika kita akan berperkara, ada persoalan hukum misalnya di pengadilan, atau menjadi syarat formal untuk urusan birokrasi dan lain sebagainya. Nah, dengan akta yang kita pegang, maka dia akan menjadi alat bukti terkuat
misalnya kita ada persoalan hukum atau gugatan perdata di pengadilan. Karena soal tanah dan perjanjian ini bukan masuk ranah pidana ya. Kalau misalnya wan prestasi itu masuk kasus perdata. Lain halnya misalnya kalau penipuan ya, itu bisa masuk dalam konteks pidana. Oke. Terus akta autentik. Autentik yang dikeluarkan oleh notaris ataupun PPAT itu ada dasar hukumnya ya, dikeluarkan atau ada dalam BW Burgerlijk Wetboek KUH Perdata, ada dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, ada dalam PP Peraturan Pemerintah Pejabat Pembuat Akta Tanah. Bentuknya teman-teman, akta yang dikeluarkan oleh PPAT dan notaris itu, pejabat pembuat akta tanah dan notaris, ada aturan mainnya, ada skemanya, ada formnya ya. Tidak asal. Kemudian menjadi kekuatan pembuktian yang terkuat atau sempurna, cakupan pembuatan hukum yang dapat dituangkan dalam akta autentik lebih luas dibanding akta di bawah tangan. Dasar hukum akta di bawah tangan. Ya ada di pasal tadi ya, pasal 1320 KUH Perdata. Bentuknya bebas, tergantung mereka yang mengkonsep antara penjual dan pembeli. Kekuatan pembuktiannya itu di bawah akta autentik, karena itu ada berdasarkan itikat yang baik ya teman-teman. Tidak semua perbuatan hukum dapat dituangkan dalam akta ini ya, karena akta di bawah tangan itu tidak ada, memang tidak ada aktanya, karena hanya berdasarkan itikat dan kesepakatan kedua belah pihak. Beberapa akta harus dibuat dalam bentuk akta autentik, itu wajib. Terus teman-teman kalian, akta autentik itu apa? Ada di pasal 1868 KUH Perdata, adalah akta yang dibuat dalam bentuk sesuai peraturan perundang-undangan oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, dalam hal ini bisa notaris ataupun PPAT, pejabat pembuat akta tanah, di tempat di mana akta itu dibuat. Ya, pejabat umumnya apa? Itu tadi ya, Bapak sudah sebutkan, notaris atau pejabat pembuat akta tanah. Ini dua profesi yang berbeda ya teman-teman sekalian. Nah, berwenang di sini apa? Berwenang untuk mengeluarkan aktanya kepada orangnya. Maksudnya gini, ya dicek dulu, bener nggak orangnya ini, atau ternyata cuma jadi-jadian, katakanlah, maksudnya cuma iseng-iseng, bisa jadi. Kemudian bisa jadi juga karena yang membuat orangnya itu ternyata masih di bawah umur, tentu tidak boleh dong ya, belum cakap umur ya. Yang kedua adalah aktanya, tentu kalau misalnya persoalan tanah ya berarti ke PPAT. Yang mengeluarkan akta adalah pejabat pembuat akta tanah. Tapi kalau untuk jual beli, ya akta yang akan kalian dapatkan itu akan dikeluarkan oleh notaris. Kemudian adalah wilayahnya, maksudnya adalah wilayah kerja. Kalian, katakanlah ya, mau investasi beli tanah di Surabaya, tapi KTP kalian Jakarta, atau kalian tinggal di Jakarta, ya mau nggak mau, suka nggak suka, kalian akan membuat akta jual beli tanah ya di Surabaya, karena lokasi tanah kalian ada di Surabaya. Karena PPAT, pejabat pembuat akta tanah termasuk notaris itu diatur berdasarkan wilayah kerja, tidak bisa seluruh Indonesia. Gitu ya. Tergantung, bisa jadi mungkin tergantung daerahnya atau provinsinya gitu ya. Oke. Terus akta di bawah tangan. Ya, akta di bawah tangan ada di pasal 1874 KUH Perdata, dan juga ada di ini Undang-Undang Nomor 5 tahun 86 ini sudah diperbarui, kalau tidak keliru sudah diperbarui terakhir tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ya. Akta di bawah tangan, kalau yang KUH Perdata, ditandatangani di bawah tangan tanpa perantara pejabat umum ya. Kalau pasal 101 huruf B Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka hampir sama penerjemahnya. Akta di bawah tangan adalah surat yang dibuat dan ditangani oleh pihak yang bersangkutan, berarti antara penjual dan pembeli, dan maksud dipergunakan sebagai alat bukti tentang atau terkait peristiwa hukum tertentu ya yang tercantum di dalamnya. Berikutnya, pembuktian. Pasal 1865 KUH Perdata, setiap orang yang mendalilkan. Jadi, kalau ada yang ngaku-ngaku, tiba-tiba misalnya, ini tanah saya, padahal dia tidak punya akta autentik, tidak punya alat bukti yang lain, cuma ngaku-ngaku aja berdasarkan lisannya dia, maka itu tidak kuat teman-teman, itu tidak bisa dijadikan sebagai pendalilan. Ya, cuma katanya itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil atau apalagi alat bukti. Nah, maka kalau ada yang mau mendalilkan itu punya saya, tunjukkan mana buktinya ya. Sekalipun buktinya cuma PDF katakanlah gitu ya.
yang bentuk fisiknya kita tidak bawa, misalnya kita tidak bawa aktanya, tidak bawa sertifikatnya secara fisik katakanlah gitu ya. Karena apa? Pembuktian ini penting bagi para pihak, misalnya untuk jual beli tanah katakanlah penting harus memegang akta jual beli tanah AJB ya, atau akta jual beli lah. Kalau misalnya baru sebatas akta jual tanah AJB berarti akta AJB-nya ditunjukkan. Terus penting juga bagi ahli waris agar nanti kalau misalnya ini kasusnya tentang pertanahan, kalau ada ahli waris yang mau mempersoalkan, menggugatnya, jadi kalian punya akta jual beli, dipastikan hakim itu akan memutuskan pemilik tanah yang sah adalah kalian. Karena tidak bisa pendalilan itu hanya berdasarkan katanya. Itu tidak bisa. Nah, tidak bisa hanya sebatas lisan. Berikutnya, yang ketiga adalah orang yang mendapat hak dari masing-masing pihak. Kekuatan akta otentik itu sempurna, ya kekuatan akta di bawah tangan itu sempurna jika diakui para pihak. Jika ya teman-teman ya, harus digarisbawahi, karena bisa jadi para pihak itu misalnya pembeli awalnya A, mungkin besok 2 hari kemudian bisa jadi dia B. Nah, itu tadi yang dikhawatirkan dari kekuatan akta di bawah tangan, ya. Terus notaris, ya. Itu pembuatan hukum yang dilakukan adalah membuat akta wasiat, akta untuk mendirikan PT, CV, firma, yayasan, koperasi, dan perkumpulan, serta kuasa untuk menjual, ya, kuasa untuk menjual. Kemudian PPAT, pejabat pembuat akta tanah untuk membuat akta jual beli tanah dan bangunan, hibah tanah dan bangunan, pembagian harta bersama atau warisan, pemberian hak tanggungan, dan pemberian hak atas tanah di atas tanah. Atas tanah di atas hak atas tanah lain ya. Maksudnya gini, ada tanah misalnya hak milik, kemudian di atasnya mau dibangun bangunan menggunakan HGB, hak guna bangunan, katakanlah gitu. Nah, itu datanya ke PPAT, pejabat pembuat akta tanah ya. Terus berikutnya adalah terakhir produk PPAT. Ada akta jual beli tanah, pembagian hak bersama atau warisan, hibah, pemberian HGB tadi ya. Terus pemberian hak tanggungan dan inbreng. Inbreng ini contohnya seperti tanah, mobil, bangunan yang dijadikan sebagai penyertaan modal di suatu perusahaan. Jadi bentuknya itu kalau di perusahaan kan biasanya kan saham, katakanlah gitu ya. Nah, tapi di sini penyertaan modal yang dilakukan dalam bentuk inbreng itu berarti bentuknya non tunai. Ya, karena mengacu inbreng di sini penyertaan modal itu bisa misalnya ya contoh bisa dalam bentuk tanah, bisa dalam bentuk mobil, bisa dalam bentuk mesin, bisa dalam bentuk bangunan ataupun gedung. Jadi inbreng ini juga diurus oleh PPAT ya. Misalnya kalian punya perusahaan, kalian mau menyertakan modal non tunai, ya bisa dalam bentuk tadi yang Bapak sebutkan mobil, gedung, bangunan katakanlah gitu ya, katakanlah gitu tanah. Ya, kemudian mesin katakanlah, nah itu bisa dijadikan sebagai produk atau apa istilahnya bentuk penyerahan modal dalam hal ini inbreng. Oke, cukup sekian dari Bapak atas penyampaian video pembelajaran kali ini tentang notaris dan PPAT. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.